Sebenarnya kan kita hidup di dalam masa sekarang, namun pikiran kita sudah masuk ke masa depan. Kita belah pikiran kita untuk kini dan masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, sanggupkah kita hidup dengan cara seperti ini? Yang kedua, pikiran kita berada dalam kenyataan dan kemungkinan. Kita memikirkan apa yang belum terjadi dan baru mungkin terjadi di masa depan. Celakanya kita simpulkan pasti terjadi. Itu yang membuat kita khawatir. Bapak Ibu, sikap seperti ini melampaui batas yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Kita harus ingat, kita diciptakan sebagai manusia yang terbatas. Pikiran kita tidak sanggup untuk memikirkan kemungkinan dan yang akan terjadi. Semuanya baru berpikiran, semuanya baru perkiraan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali di dalam channel ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, bibir mulut kami Engkau urapi Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menerima berkat-Mu, berkat rohani yang pada saat hari ini menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jangan khawatir, yang menjadi judul renungan kita pada saat hari ini. Jangan khawatir. Jangan khawatir ya Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Mahatma Gandhi, Bapak bangsa India. Tak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman harus malu untuk khawatir tentang apapun. Khawatir bukan saja membuat orang menjadi bungkuk dan cepat menjadi tua, tetapi khawatir juga bisa membunuh orang. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita harus mengetahui bagaimana pengaruh khawatir ini di dalam kehidupan kita. Perlu di dalam renungan pada saat hari ini kita membahas, kita mengetahui dan kita mencari bagaimana cara mengatasi kekhawatiran Bapak Ibu. Nah, yang pertama, dengan khawatir. Memang dengan khawatir kita bisa apa Bapak Ibu? Yesus mengingatkan setiap orang untuk tidak menjadi khawatir. Ayat ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehasta artinya dari sikut sampai ke ujung jari tengah atau selangkah. Memangnya dengan Anda khawatir bisa menambah selangkah saja dalam hidupmu? Seringkali kita ditimpa kekhawatiran. Ada banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Apalagi ancaman COVID akhir-akhir ini Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Dan menjadi sangat khawatir. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Yang pertama, kekhawatiran itu nampak ketika kita hidup gelisah. Cemas terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Di mata dan pikiran kita terlintas banyak yang jelek-jelek, yang negatif, yang menakutkan. Khawatir itu artinya juga Anda hidup hari ini dengan kesusahan hari esok. Kekhawatiran tanpa Anda sadari, tanpa kita sadari, tanpa Bapak Ibu pendengar sadari adalah bentuk penyiksaan diri dengan pikiran-pikiran yang merisaukan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kesedihan punya batas, tetapi kekhawatiran tidak ada batas, sangat berbahaya. Kita sedih hanya untuk peristiwa yang telah terjadi, tetapi kekhawatiran untuk semua hal yang baru kemungkinan akan terjadi, bisa terjadi. Bisa juga tidak Bapak Ibu. Mengapa harus kita khawatir? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Yang kedua, khawatir itu sangat berbahaya. Khawatir itu sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan.
Barusan kita sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berkata dalam kebenaran firman Tuhan, kekhawatiran tidak bisa menambah umur kita selangkah saja. Nah, adakah orang yang karena kekhawatiran bisa melewati umurnya sehari saja? Apakah orang yang dengan kekhawatirannya bisa mendapat tambahan semangat dan gairah dalam hidupnya? Pasti tidak, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Yang ada dengan kita khawatir hidup kita menjadi lesu, semangat dan gairah kita merosot, bahkan bisa umur kita berkurang, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Apakah ada gunanya khawatir itu? Kekhawatiran tidak berguna sama sekali. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa meringankan beban hidup kita. Malah sebaliknya, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kekhawatiran tidak bisa menolong kita. Bahkan dengan memelihara kekhawatiran malah akan sangat merugikan kita. Apa akibatnya jika kita khawatir? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, akibat kalau kita khawatir, karena khawatir kita tidak nafsu makan, karena khawatir kita sulit memejamkan mata dan kurang tidur, karena khawatir penyakit-penyakit lain akan muncul, kita harus kering. Hidup ini akan menjadi sangat menderita. Simak apa kata beberapa orang bijak, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Khawatir seperti kursi goyang yang memberikan sesuatu untuk Anda lakukan, padahal Anda tidak akan pernah sampai kemanapun. Yang kedua, kita akan lebih banyak menderita oleh khayalan daripada oleh kenyataan. Oleh sebab itu, setelah kita mendengarkan renungan hari ini, untuk menuntut kita tidak khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, hal yang ketiga, kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Khawatir itu bentuk serangan iblis kepada kepemikiran kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa khawatir itu bentuk serangan iblis kepada pikiran kita. Iblis ini menghancurkan hidup kita. Iblis selalu berusaha menunggu kelegaan kita. Iblis tidak dapat menguasai roh pikiran kita. Salah satunya dengan kekhawatiran. Iblis tidak dapat menguasai roh kita, tetapi iblis dapat menyerang pikiran kita. Salah satunya dengan kekhawatiran. Apa pengaruhnya jika iblis menguasai pikiran kita? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, jika iblis mengendalikan pikiran kita, jiwa kita menjadi goyah. Terbayang di peluk mata kita berkata sulit yang akan menghempas hidup kita. Banyak bayang-bayang penderitaan melingkupi pikiran kita. Nanti begini, nanti begitu. Manusia memiliki kelemahan, tidak boleh ditakut-takuti. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau ditakut-takuti malah menjadi takut. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kekhawatiran segera muncul dan itu membuat iman kita lemah. Akhirnya kita bisa melakukan perkara-perkara yang di luar kehendak Tuhan. Kita masuk ke perangkap iblis. Oleh karena kita melakukan perkara-perkara di luar kehendak Tuhan, yang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebenarnya perangkap iblis. Kita terperosok dari sumur kekhawatiran. Kita terperosok dalam sumur kekhawatiran, Bapak Ibu. Adakah contoh dalam Alkitab orang yang khawatir? Ada, Bapak Ibu. Siapa yang tidak tahu tentang Abraham? Bapak segala orang percaya, Abraham pernah juga masuk dalam jebakan iblis. Usianya yang semakin tua membuat pertahanannya goyah. Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan, tetapi usia yang meninggi, janji Tuhan tidak kunjung datang. Iblis datang menggoda dan menguasai pikirannya. Lewat Sarah istrinya Abraham mengambil langkah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apa yang terjadi? Logikanya bekerja, namun mungkin ia sudah mati pucuk, bisa mendapatkan keturunan yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, akhirnya Abraham menerima ketika Sarah menyodorkan Hagar, pembantu, untuk merekayasa janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, saya katakan sekali lagi, merekayasa janji Tuhan.
Ini adalah sebagian daripada perangkap iblis. Lahirlah Ismail yang menjadi catatan sejarah kelam dalam perjalanan hidup seorang Abraham. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, waspada iblis mengintai pikiran kita. Iblis paham jika pikiran kita positif, maka ia sulit mengendalikan kita. Iblis sangat mengerti bahwa pertempuran hidup manusia adalah pada pikiran. Tidak ada cara lain untuk menjatuhkan manusia kecuali menguasai pikirannya. Puji Tuhan, tidak ada metode yang canggih selain masuk menembus pikiran manusia dan mengendalikannya. Jaga pikiran kita dengan tidak khawatir lagi. Kalau kekhawatiran datang, usir saja di dalam nama Yesus. Iblis akan lari, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Yang selanjutnya, khawatir membuat kita hidup tidak berdaya. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Biasanya orang kalah setelah bertanding. Benar Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan? Tetapi beda dengan khawatir. Kekhawatiran membuat kita kehilangan tenaga. Kita tidak punya kekuatan lagi untuk mengalahkan musuh. Kalah sebelum berperang. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kalah sebelum berperang. Akibat-akibat kekhawatiran yang merasuk di dalam kehidupan kita. Jadi pecundang sebelum maju ke gelanggang. Kekhawatiran mematahkan semangat. Kekhawatiran mematahkan semangat. Kita akan dibuat bungkuk jika hidup dalam kekhawatiran. Hal ini ditulis dalam kitab Amsal 12 ayat 25. Demikian, kekhawatiran dalam hati membungkuk orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Haleluya. Orang yang khawatir bisa mendapat celaka oleh karena kekhawatirannya. Semestinya hari itu ia aman-aman saja pada saat keluar rumah. Tetapi karena pikirannya dipenuhi rasa khawatir, akhirnya pada saat ia menyeberang jalan, ia tertabrak kendaraan. Mau menyeberang, maju, mundur, menjadi ragu-ragu Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Pengendara motor dibuatnya kagok sehingga akhirnya menabrak penyeberang tadi. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, seperti itulah gambaran kehidupan seorang yang hidupnya penuh kekhawatiran. Tidak ada lagi gairah dan semangat hidup. Jalan nampak gelap. Yang ada gunung-gunung kesulitan siap menghadang. Ombak-ombak kecil nampak menjadi ombak besar. Angin bisa dirasakan seperti badai. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bagaimana gairah dan semangat bisa bertahan jika kita hidup di dalam kekhawatiran? Semangat terbang entah kemana. Optimis yang kita miliki seolah lenyap di telan bumi. Semuanya raib dalam sekejap karena hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Rasa khawatir mematahkan semangat kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Itulah nasihat Yesus Tuhan kita. Cukup kesusahan sehari. Janganlah kekhawatiran besok yang belum tentu terjadi. Jangan khawatirkan besok yang belum terjadi. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak punya tenaga dan semangat untuk menghadapi hari esok. Haleluya. Bukankah hari esok ada di dalam tangan Tuhan? Haleluya. Camkan narasi bijak yang disampaikan para orang-orang penting. Tidak ada orang akan tenggelam oleh beban atau satu hari. Bapak Ibu, tidak ada orang akan tenggelam oleh beban satu hari. Tetapi bila beban esok ditambah ke beban hari ini, tak akan ada orang yang sanggup menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, jangan belah pikiran kita. Bapak Ibu, apa? Jangan belah pikiran kita.
Khawatir dalam bahasa Yunani dapat dipakai kata nerimnao, artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Ibarat beda, ada yang menarik ke kanan dan ada yang menarik ke kiri. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, bisa bayangkan kalau ada yang menarik ke kiri dan ada yang menarik ke kanan. Anda bisa bayangkan. Kita tidak pernah bisa berada di tempat ya Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Selalu digoyang dan ini sangat menyiksa. Tidak ada ketenangan. Mengapa orang khawatir? Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, yang pertama pikiran kita berada di dalam dua masa. Sekarang dan yang akan datang. Bagaimana mungkin hidup? Bagaimana mungkin kita hidup di dalam dua waktu yang berbeda? Mana sanggup kita menjalani dan menghadapinya? Sebenarnya kan kita hidup di dalam masa sekarang. Namun pikiran kita sudah masuk ke masa depan. Kita belah pikiran kita untuk kini dan masa depan. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, sanggupkah kita hidup dengan cara seperti ini? Yang kedua, pikiran kita berada di dalam kenyataan dan kemungkinan. Kita memikirkan apa yang belum terjadi dan baru mungkin terjadi di masa depan. Celakanya kita simpulkan pasti terjadi. Itu yang membuat kita khawatir. Bapak Ibu, sikap seperti ini melampaui batas yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Kita harus ingat kita diciptakan sebagai manusia yang terbatas. Pikiran kita tidak sanggup untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan yang akan terjadi. Semuanya baru berpikiran. Semuanya baru perkiraan. Perlu kita catat, di Amerika pernah dilakukan survei dari kekhawatiran yang menjadi hanya 18%, sedangkan yang tidak terjadi 82%. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, yang tahu persis masa depan kita adalah Tuhan Yesus. Biarkan hidup kita berjalan di dalam kehendak-Nya saja. Puji Tuhan. Biarkan hidup kita berjalan di dalam kehendak-Nya saja. Yang tahu persis masa depan kita adalah Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Saat hari ini, biarlah kita hendaknya tidak khawatir. Menyerahkan segala sesuatunya kepada rancangan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, anak-anak, istri, seluruhnya, suami. Dan keluarga besar kita, mertua, saudara, paman, dan siapapun. Hendaknya kita andalkan Tuhan. Supaya kita tidak khawatir. Karena firman selalu mengatakan bahwa firman Tuhan menjamin bahwa manusia hanya dapat berpikir pemikiran yang terbatas Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Tetapi Tuhan merancang indah pada waktunya. Itulah sebabnya kita harus menggantungkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Yesus yang merancang segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir. Haleluya. Biarkan hidup kita berjalan dalam kehendak Bapa di surga. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya. Sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ada kalanya kami Tuhan sebagai manusia lemah. Dan kami kadang khawatir. Tetapi kekhawatiran kami seperti firman-Mu yang berkata bahwa serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Inilah saatnya Tuhan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Yesus, kepada-Mu ya Tuhan. Yang mengontrol, yang menguasai dan yang melindungi, yang berencana di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu rencana yang indah. Indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, para pendengar sekalian. Jangan lupa tetap bersyukur dan jaga protokol kesehatan. Salam sehat dan salam hebat. Bapak Ibu apabila diberkati dengan renungan firman Tuhan pada saat hari ini, boleh bagikan video ini kepada saudara-saudara kita. Supaya saudara kita juga diberkati oleh Tuhan. Dan kita melakukan pelayanan Tuhan lewat online. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin.
bangsa